Oke, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan Damasrey Motivation Channel. Di akhir atau penghujung tahun 2020 ini, kita telah mereview beberapa kejadian ya yang luar biasa, yakni pandemi COVID-19. Mengawali tahun 2021, Damasrey Motivation Channel akan lebih membuka atau menyediakan konten-konten yang sangat luar biasa agar menjadi inspiratif bagi semua orang. Hari ini terutama saya sedang berada di tempat terbaik ya, di tempat keluarga saya. Hari ini saya akan membawakan tema tentang bagaimana membuat DNA buatan. Nah, kalau kita berbicara tentang DNA, pasti kita berbicara tentang keturunan, tentang garis atau susunan keluarga. Nah, tetapi yang hari ini akan saya sampaikan adalah lebih kepada dari pendekatan dampak dan manfaat terhadap kehidupan kita, dimana kalau ada orang tentang mengobservasi tentang garis keturunan seseorang, maka biasanya dicek dengan masalah DNA-nya. Apabila DNA sama, maka diterangkan bahwa orang ini adalah bagian dari keluarga yang asli. Kalau DNA-nya tidak sama, maka orang ini bukan keluarga asli. Nah, saya ingin lebih menyoroti tentang masalah fungsi DNA dengan dampak karakter ya. Jadi kalau misalnya DNA itu adalah salah satu variabel atau aspek yang dimaksudkan bahwa ini adalah keluarga, maka saya tidak ingin berbicara tentang masalah DNA yang sebenarnya. Tetapi saya ingin berbicara lebih kepada bagaimanakah kita bisa menciptakan keluarga-keluarga baru dalam kehidupan kita. Nah, kalau misalnya dengar kata-kata istilah tentang sebuah keluarga, maka yang ada di pikiran kita adalah ada orang tua, ada anak, ada paman, ada bibi, ada kakek, ada nenek, di mana semua anggota-anggota keluarga tersebut adalah rata-rata dia memiliki berbagai macam karakter yang unik ya, kasih sayang, marah, perhatian, sedih, bahagia, dan sebagainya. Nah, bayangkan bagaimana kalau orang-orang yang ada sekarang, yang hidup sekarang tidak punya keluarga atau sebatang kara, maka hal tersebut tidak bisa dirasakan. Nah, pengertian keluarga pada konteks jumlah anggota keluarga ini menjadi masalah. Jadi, hal yang tadi saya ceritakan mungkin bisa dirasakan sebagian orang, tapi banyak juga orang yang hidup sebatang kara yang tidak punya sanak family. Nah, ini yang akan saya bahas. Teman-teman semua dimana pun Anda berada, hari ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana menciptakan DNA buatan, dalam kurung bagaimana menciptakan keluarga-keluarga baru tanpa harus ada ikatan darah atau DNA-nya tidak mesti sama. Yang pertama, saya ini kan lahir dari sebuah desa yang kecil di sebuah kota Majalengka ya. Nah, saya lalu kemudian bekerja di Jakarta, dan di Jakarta saya tentunya tidak ada keluarga yang satu darah nih. Ya, saya hidup sebatang kara waktu itu. Nah, karena tidak ada keluarga di Jakarta, tentunya saya tidak bisa mendapatkan perhatian-perhatian yang diberikan keluarga saya. Ya, yang menyediakan makan, minum, sakit yang merawat dan sebagainya tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, kalau misalnya nanti saya mengharapkan itu dari keluarga, maka saya tidak akan mendapatkannya. Lalu di situ saya berpikir, gimana ya saya supaya mendapatkan suasana kekeluargaan. Maka yang pertama, saya memposisikan diri sebagai anggota keluarga dari keluarga orang lain. Nah, kebetulan waktu itu saya kos di sebuah tempat di daerah Jakarta Barat. Nah, salah satu pinggiran Jakarta. Nah, saya kos di sebuah tempat yang tidak terlalu mewah ya, sangat sederhana.
Nah, tetapi yang berbeda adalah setiap minggu mungkin anak-anak kos yang lain cenderung pada liburan kemanapun, ya kan, nonton dan sebagainya. Tetapi saya memanfaatkan waktu-waktu hari libur saya untuk membantu yang punya kos, ya kan, ikut membersihkan bak mandi, ya kan, ngepel lantai kosan-kosan yang ada di situ, gitu kan. Bahkan ketika kosannya bocor dan sebagainya, sayalah yang mengganti genteng atau membantu perbaikan kos tersebut. Nah, ketika yang punya kosnya juga sakit, saya juga ikut membantu merawat atau mengantarkan ke dokter dan sebagainya. Ya, apapun yang dibutuhkan oleh ibu kos atau bapak kos tersebut, saya melakukannya dengan senang hati dan persis seperti perlakuan anak kepada orang tuanya. Ya, jadi setiap ada event-event keluarga, saya selalu memposisikan diri sebagai anak. Nah, dari situ karena mungkin saya memposisikan diri sebagai anak, akhirnya yang punya kos tersebut memperlakukan saya benar-benar sebagai anak. Ya kan, bahkan uang kos juga kadang-kadang ditagih, kadang-kadang tidak gitu loh. Bahkan setiap minggu, setiap hari ketika ada masakan, makanan dan sebagainya, nah itu saya benar-benar merasakan perhatian seperti halnya saya sebagai anak dari keluarga saya yang ada di kampung. Nah, dari situ saya makin membuat kesimpulan bahwa ternyata saya bisa menciptakan orang tua baru di kampung orang dengan cara menjadikan kita sebagai anak daripada orang, walaupun anak buatan gitu loh. Jadi ternyata bahwa karakter-karakter pribadi dari sebuah keluarga itu bisa diciptakan apabila kita mampu menjadikan diri kita atau positioning kita sebagai anak daripada orang lain. Yang kedua juga, saya juga punya banyak abang angkat di daerah perantauan. Nah, kenapa? Karena saya juga melakukan hal-hal yang sama, memperlakukan abang angkat saya seperti abang kandung. Dan akhirnya abang kandung dan keluarganya memposisikan saya sebagai adik kandung juga, tanpa melihat atau mengecek DNA atau darahnya sama atau tidak. Bahkan saya tidak tercantum di kakak mereka, di kartu keluarga mereka. Nah, dari dua kejadian ini saya melakukan sebuah riset lagi terhadap orang lain. Jadi bahwa ikatan darah, DNA-nya sama, ternyata tidak bisa menjamin bahwa suasana keluarga itu akan terbentuk gitu. Tetapi meskipun ikatan darah sama DNA yang tidak sama, kita bisa menciptakan suasana kekeluargaan yang sama seperti halnya sebagai ikatan darah atau anak atau bapak kandung atau ibu kandung atau saudara kandung. Nah, apa manfaatnya terhadap kehidupan kita untuk karir pribadi dan keluarga? Kalau kita sebagai perantau dari kampung lari ke kota, nah cara ini sangat efektif untuk mempermudah jalannya sebuah usaha atau bisnis juga. Nah, kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang perhatian, yang mau membantu apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita. Nah, begitupun dengan kehidupan pribadi, kita juga tidak jenuh karena kita diperlakukan juga sebagai anggota keluarga, di mana kita kadang-kadang ikut kondangan, ikut masak-masak, ya ikut kerja bakti, ikut benerin rumah, walaupun saya tidak punya rumah di kota Jakarta ini. Nah, jadi posisi kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita membantu orang lain, maka dampak yang paling pasti adalah orang lain akan memperlakukan kita persis seperti bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jadi keluarga itu bisa diciptakan, ya, tidak mesti tercantum di dalam kartu keluarga, ikatan darah atau DNA-nya sama. Dampak terhadap bisnis tadi sudah saya jelaskan. Lalu bagaimana dampak terhadap dari segi aspek keuangan? Nah, jadi dulu pernah di Bandung juga, saya pernah di kota Bandung, saya juga kos ya. Nah, saya cuma dibekali uang 100.000 sama beras waktu itu 10 kilo untuk 1 bulan. Bayangkan kalau segi perhitungan itu tidak mungkin cukup itu untuk 1 bulan. Nah, saya menerapkan konsep yang sama. Jadi setiap hari libur saya membantu kosan di Bandung itu nguras bak mandi, ngepel, membantu orang-orang kosan membersihkan kamar-kamarnya itu dengan tidak rasa malu gitu. Dan ternyata luar biasa sama dampaknya.
mereka memperlakukan saya seperti saudaranya. Bahkan ibu kosnya, bapak kosnya itu setiap minggu saya dimasakin daging, dimasakin sayuran. Teman-teman kosan ngasih, ada yang ngasih pisang, ngasih makanan, dan juga ada yang makan ngasih uang. Nah, jadi hal tersebut jelas bahwa apabila kita mampu menciptakan keluarga baru dimanapun kita berada, maka kita akan mendapatkan benefit yang luar biasa, baik dari aspek sosial, budaya, bahkan ke finansial. Ya, tetapi kita tidak boleh punya niat atau punya tujuan bahwa saya memperlakukan ini untuk mendapatkan tujuan uang atau finansial. Tetapi dampak atau manfaat dari hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa finansial juga sangat penting ya, bahwa untuk menolong bagaimana strata kehidupan kita. Nah, jadi teman-teman semua dimanapun Anda berada, hari ini dengan perkembangan dunia, dengan perkembangan teknologi, banyak sudah keluarga asli yang kehilangan keasliannya, ya kan? Bahkan banyak yang terbalik. Ya, ini penting saya ingatkan kepada teman-teman semua bahwa sekalipun bukan keluarga asli, kita bisa menciptakan keluarga-keluarga baru dimanapun kita berada, selama kita memahami konsep keluarga. Kita terapkan cara berbakti sama orang tua. Kita terapkan bagaimana memperhatikan adik kita, saudara kita, teman kita, dengan perlakuan-perlakuan atau karakter sebuah keluarga yang baik. Teman-teman semua, dimanapun Anda berada, jadi yang dimaksud dengan saya ini bisa menciptakan DNA buatan bukan berarti saya mengubah dalam artian susunan ini ya di dalam tubuh manusia, bukan. Tetapi saya lebih kepada aspek manfaat atau fungsi dan benefit. Jadi bagi kalian untuk menyelesaikan beberapa masalah hidup, selama kalian mampu melakukan hal-hal yang mendasar yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, maka dipastikan setidaknya kalian akan lebih mudah dibanding orang lain dalam mengatasi masalah-masalah hidup. Kesaktian zaman dulu itu mungkin tafsirnya adalah tidak mempan dibacok, ya kan, bisa terbang, bisa menghilang, atau bahkan bisa membentuk dirinya jadi 2 atau 3. Tapi konsep masa kini nggak bikin. Konsep masa kini nggak begitu. Yang dimaksud kesaktian hari ini adalah orang yang mampu melewati batas-batas ketidakmampuan. Orang yang mampu bertahan dalam masa-masa sulit, dan orang yang mampu melakukan sebuah kolaborasi dengan barrier atau hambatan. Jadi bisa melewati sambil berdampingan dengan hambatan. Nah, konsep kesaktian masa kini yaitu artinya seseorang yang sukses tidak lagi diukur pada ukuran harta benda. Kesuksesan tidak lagi diukur pada kapasitas uang atau jumlah rumah atau jumlah tanah dan sebagainya. Tetapi kesuksesan selalu diukur pada kapasitas kemampuan terbaik dia dalam mengatasi masalah. Ini yang perlu dicatat gitu. Jadi mulailah mengawali kesuksesan hidup kita dari kemampuan mengatasi masalah. Masalah itu memang diciptakan sebenarnya, ya kan? Makanya ada variabel-variabel kehidupan yang tidak dapat dipungkiri. Memang yang menyebabkan masalah tersebut memang diciptakan. Ya. Jadi tidak mungkin masalah itu nggak ada selama kita menjalankan kasarnya dalam salah satu ajaran agama itu adalah sunatullah ya, hukum alam itu nggak bisa, ya. Jadi memang baik buruknya itu memang sudah berdampingan. Tetapi yang terpenting adalah hidup ini adalah pilihan. Ya, jadi makna kemampuan kita menciptakan keluarga baru, saudara baru, atau teman-teman baru itu sangat akan mampu membuat diri kita lebih mudah menjalankan kehidupan kita dimanapun kita berada. Termasuk dalam rangka meningkatkan bisnis atau karir kita. Tanpa kemampuan ini, maka yang menjadi sumber daya seperti uang, jabatan, kekuatan, itu juga penting, kolega dan sebagainya. Tetapi jauh lebih penting apabila dilengkapi dengan kemampuan terbaik dalam rangka menciptakan keluarga-keluarga baru. Teman-teman semua yang saya banggakan,
Jadi hari ini mari coba observasi masing-masing dalam diri kita, apakah kita sudah mampu melakukan ini atau tidak. Dan ini adalah cara paling murah, cara paling mudah, cara yang paling bisa cepat dilakukan untuk menjadikan sebuah modal besar dalam menciptakan, dalam mengurangi, dalam menyelesaikan semua urusan-urusan dalam masalah sosial kemasyarakatan, bahkan dalam bisnis ataupun karir kita. Jadi kalau misalnya ingin lebih lanjut nanti mendalami tentang bagaimana sih menciptakan keluarga baru, bagaimana cara-cara yang lebih intensifnya, nah di YouTube channel saya ini juga membuka ruang diskusi, ya kan, juga membuang ruang konsultasi, ya kan, yang akan membimbing Anda bagaimana menjalankan sebuah metodologi kehidupan dengan cara yang sangat mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang tanpa memandang latar belakang pendidikan, tanpa memandang latar belakang level usia, karir atau dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman semua dimanapun Anda berada, marilah kita selalu melakukan hal-hal yang sangat positif dalam hidup kita, ya kan, untuk menciptakan relasi-relasi yang terbaik. Jadi kalau punya beban dalam hidup, maka sebaik-baik cara adalah beban itu didispes, dibagi, dan sebaik-baik pencapaian adalah bagaimana kita mampu menyelesaikan urusan kita dengan sebaik-baiknya. Oke, itu tema terbaik saya hari ini. Sekali lagi, keluarga kita adalah keluarga dunia. Salam motivasi luar biasa.